Aduh. Iya, Mas Umar. Oke, Monggo, Mas. Silakan, Mas. oke, terima kasih. Izin saya membuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Sobat Lotus. Waalaikumsalam. Hari ini kita seperti biasa ada acara weekly mau membahas gonjang-ganjing di market gitu ya. Dan malam ini sangat spesial karena kita menghadirkan salah satu tokoh nasional pasar modal Indonesia. Namanya Kang Edi Pranasidi. Beliau ini lama di Bloomberg, di Dow Jones, sama terakhir di itu Pak ya. Pokoknya di semua yang hubungan sama market, nah beliau lah di belakang itu semua gitu. Nah Kang Edi hari ini, kita juga ditemani sama Mas Krisna sebagai tokoh di Lotus dan Mas Fat. Mas Fat ini sekarang adalah senior research di Lotus. Dulunya orang Mantek, Kang Edi. Siap, Nah, siap. lama di market juga. Ya, nah ini sehat-sehat ya, mudah-mudahan ya. Jadi Insya hari ini Allah. kita mau Amin. bahas nih tentang market. Kan kemarin itu banyak fluktuasi yang luar biasa. Kalau kemarin kita sempat ingat ada satu gerakan salto dari indeks Nikkei, di mana dia minus 13% sehari. Besoknya Ya. plus 10%. Minus itu karena ada katanya kenaikan suku bunga yang luar biasa di atas ekspektasi. Terus kita membahas sama carry trade. Kita juga, oh iya, padahal kita nggak tahu apa sih carry trade sebenarnya gitu loh. Dan itu diikuti sama semua market global. Terakhir juga ada yang bilang bahwa jadi ada pemicu dari Jepang, dari Amerika sendiri kemarin kalau nggak salah itu ada pengangguran US itu naik ke 4,3%, sebelumnya 3,6. Which is itu membuat orang mikir ini kayaknya Amerika resesi deh gitu loh. Akankah ada penurunan suku bunga di September yang kita harapkan? Karena kan semua orang tuh mikir kalau Amerika Hilang Umar. bernapas dan yakin. Tapi somehow di market nggak begitu. Kang Edi boleh diulas nggak sebenarnya apa sih yang terjadi sama market saat ini? Monggo Kang Edi. Oke, kita hari Senin kemarin ya, tanggal berapa itu? Kita mengalami yang namanya Black Monday ya. Artinya semua market global turun karena kondisi adanya, kalau saya ngelihatnya lebih ke fund shifting daripada misalnya ngelihat ke hal yang sifatnya lebih fundamental. Jadi kalau misalnya ngelihat fund shifting itu yang terjadi karena adanya carry trade tadi ya, carry trade di yen. Jadi karena waktu itu suku bunga di bank kan very ultra low ya, ultra dovish, asalnya minus 0,1. Nah di minus 0,1% ini banyak, saya katakan apakah itu traders atau investors ataupun spekulators itu meminjam uang yen, kemudian membelanjakannya di pasar saham global, terutama di Wall Street dan juga pasar obligasi Amerika, dengan kondisi bahwa waktu ketika mereka meminjam itu mereka akan mendapatkan cuan atau misalnya untung untuk bisa membayar bunga di yen Jepang yang rendah, begitu kan? Nah, kondisi di Black Monday itu volumenya ternyata sangat besar, yaitu ada yang bilang sampai 2 triliun, ada yang bilang sampai 20 triliun US dollar. Kalau misalnya kita ngomongin 20 triliun US dollar itu artinya hampir 20 tahun PDB Indonesia loh, ya kan? It's very huge, very huge perputaran uangnya. Jadi dari yang asalnya mereka misalnya pinjam ke yen, kemudian misalnya masuk ke bursa saham Amerika, Wall Street, dan juga ke pasar uang termasuk USD, Japanese yen, hari itu turun semua, termasuk USD. USD itu babak belur dari 157, asalnya tuh 161 tuh USD Japanese yen, kemudian turun 157, dari 157 turunnya dahsyat sekali sampai ke 144. Jadi dalam sehari penurunan USD Japanese yen itu sangat mengkhawatirkan ya. Dan itu juga membawa dampak ke pasar saham global karena ada perpindahan uang yang asalnya uang begitu gampang didapat,
Sekarang uang harus kembali ke Jepang. Kenapa? Karena BOJ-nya menaikkan suku bunga 2 kali. Pertama dari minus 0,1 ke 0,1, kemudian naik lagi menjadi 0,25. 0,25% ini sebetulnya tidak terlalu tinggi ya kalau misalnya kita melihat dari percentage point-nya. Tapi kalau melihat dari kondisi dari dahulu, orang-orang sudah mewanti-wanti kalau misalnya BOJ naikin suku bunga, maka kemungkinan orang-orang akan berpindah kepada safe haven di Japanese yen sama di bursa saham Jepang. Yang terjadi malah bursa saham Jepang misalnya pada hari Senin itu malah turun, tapi berikutnya malah naik lagi. Jadi saya cuma melihat ini sebagai nggak bisa juga, mungkin bisa dibilang sebagai black swan event gitu loh. Dalam artian orang nggak bisa menduga ini terjadi, tiba-tiba bisa terjadi begitu aja gitu kan. Tapi yang harus kita catat adalah bahwa kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya bagi teman-teman yang tidak pernah panik itu justru sangat-sangat memberikan opportunity untuk cuan sebetulnya. Karena kan prinsipnya belilah ketika semua orang takut kan, atau jualah ketika semua orang serakah kan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi pada hari Senin. Sekarang situasinya sangat membaik dengan satu pernyataan saja dari salah satu gubernur The Fed gitu loh, bahwa Amerika belum tentu menurunkan suku bunga misalnya, seperti itu. Nah, kondisi itu sedikit banyak sudah membantu kondisi di pasar saham global sentimen. Tapi kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan kondisi-kondisi secara makro, kalau lihat dari Amerikanya sendiri sekarang dengan kondisi misalnya hutang federalnya sudah mencapai 35 triliun US dollar, ya 35 triliun US dollar itu ya 34 tahun PDB Indonesia tuh. Artinya sangat tinggi sekali dan itu mencatat rekor tertinggi selama ini. Dan dalam minggu kemarin tuh ada 2 hari yang aneh tuh di Amerika, di mana hutang itu bertambahnya sehari 50 miliar US dollar. Jadi dalam 2 hari yaitu Rabu dan Kamis mereka nambah hutang 100 miliar US dollar. Artinya itu yang memang mereka butuhkan gitu loh, untuk misalnya satu gaji, kedua misalnya untuk membiayai impor gitu kan, seperti itu. Okay. Tapi secara rata-rata mereka pinjam uang per harinya itu antara 5 sampai 7 miliar US dollar per hari. Jadi dipertimbangkan kalau misalnya kecepatan pinjam uangnya per hari 50 miliar US dollar, maka di tahun 2024 akhir nanti kemungkinan bisa sampai 40-45 triliun US dollar, which is sudah mencapai hampir 150% dari PDB-nya Amerika. Kondisi seperti ini akibatnya apa? Akan membuat USD akan melemah misalnya. Ketika USD melemah terhadap Japanese yen atau misalnya terhadap mata uang lain, maka impornya akan semakin mahal buat Amerika. Tapi barang-barang Amerika yang diekspor akan lebih murah, seperti itu ya. Makanya kemarin kondisi-kondisi itu membuat trade surplus di Amerika. Sekarang kita masuk misalnya ke yang tadi, kenapa sih terjadi? Apakah betul akan ada resesi? Kita kembalikan lagi kepada teori resesi. Sebuah negara kan dalam teori baku ya. Artinya sebuah negara ekonominya akan mengalami resesi atau memberikan signal resesi jika pertumbuhan ekonominya secara kuartalan 2 kali berturut-turut kuartalan itu minus atau terkontraksi kan. 2 kali berturut-turut atau lebih seperti itu. Itu masuk kepada technical recession. Kalau misalnya udah di atas 6 kali kuartal berturut-turut itu udah masuk ke depresi ekonomi seperti itu. Hold sebentar Kak, sabar dulu Kak. Ini baru pemanasan kita nih. Sebenarnya kemarin tujuannya kita mengundang Kak Edi itu orang yang paling positif yang saya tahu nih. Biasanya ketika saya kan orang yang panikan nih, biasanya saya gerak dikit saya udah waduh resesi nih serius nih gitu. Terus orang-orang bilang, lu kalau mau tenang, undang Kak Edi, biasanya dia lebih firm buat kasih tahu, santai aja. Karena ini masih begini gitu loh. Saya coba dikit ya ke Mas. Justru di hari Senin itu ketika terjadi penurunan IHSG dan juga penurunan currency di banyak tempat, saya yang pertama kali menulis tentang carry trade kan.
Ini terjadi karena carry trade, ya Ah, kan? Dan saya mengatakan betul. ini biasanya singkat waktunya, carry trade itu nggak lama, jadi nggak usah panik. Saya bilang kalau misalnya berani, termasuk di beberapa grup saham, saya bilang kalau misalnya berani Anda beli aja, belinya hari ini untuk misalnya bisa keluar besoknya atau sampai hari Kamis gitu. Dan ternyata Iya, kalau sayangnya misalnya kita ngelihat IHSG ya, kita ngelihat IHSG dari tutup tahun 2023 yang 7.300-an, sekarang 7.297 nggak kemana-mana sebetulnya IHSG. Betul nggak sih? iya betul. Udah Betul Kang, betul Kang. udah ada kenaikan belum sih IHSG? Belum. Side, Artinya apa? sideways aja. Iya, artinya sideway itu artinya sideway yang tidak sehat sebetulnya. Karena apa? Karena IHSG ternyata banyak naiknya oleh Seven Magnificent Shares yang sebetulnya katakanlah fundamentalnya tidak ada gitu kan. Tapi Oke. market cap-nya tinggi. Tapi Ya, kalau misalnya kalau lihat bentar, Kang. kalau ngelihat misalnya optimis masih optimis. Saya tetap berharap IHSG 12.000 within Oke. 2 or 3 years. Tahan dulu Kang, sebentar Kang. Sebentar. Sebelum kita ngomongin IHSG 12.000. Saya mau coba geser ke Mas Pat sebentar ya. Mas Pat, coba dikasih shot aja. Sebenarnya ketika dengan pengangguran USD 4,3, apa sih yang dirasa sama marketnya? Is it going to cut the rate on September atau enggak? Impact-nya ke global gimana kira-kira khususnya Indonesia? Shot aja Mas Pat, monggo. Oke, jadi kalau misalnya ngebahas dari sisi data yang dirilis di Amerika Serikat, Mas Umar, kalau selama ini kita sering bahas, yang sering saya garis bawah itu adalah statement dari Bank Sentralnya di Amerika Serikat ya. Jadi apa sih yang menjadi indikator buat mereka sampai akhirnya mereka itu firm buat pangkas suku bunga? Itu yang biasanya harus sering kita perhatiin tuh, karena itu yang akan menggerakkan pasar. Dan kalau kita lihat beberapa kali statement dari Jerome Powell dan juga beberapa anggota Bank Sentral yang lainnya, mereka sering banget mengucapkan data inflasi dan juga data pengangguran ya. Dan kalau lihat dari data yang ada sekarang, itu mengindikasikan bahwa pemangkasan suku bunga di bulan September harusnya probabilitasnya itu besar nih Mas Umar. Nah cuma kalau misalnya Mas Umar ingat, kita bahas beberapa waktu yang udah lalu, yang kita harapkan di sini adalah data ini akselerasinya itu tidak signifikan. Misalnya gini, oke, pengangguran 4,3, nanti kalau rilis lagi ya 4,4 gitu misalnya, atau mungkin stay di 4,3 dulu gitu. Tapi kalau seandainya terjadi jadi 4,5, 4,7, ya itu pasti pasarnya juga akan berubah moodnya pasti tuh. Yang akhirnya mungkin kita expect 25 basis point itu cukup di bulan September, tiba-tiba nanti bisa naik terlalu banyak, pemangkasan terlalu banyak, justru malah itu nggak bagus. Jadi sebenarnya data saat ini, saya ngomong saat ini ya, saat ini itu menunjukkan bahwa September itu besar probabilitasnya untuk dipangkas. Nah, doanya adalah jangan sampai nanti akselerasinya terlalu cepat aja. Itu aja sih Mas. Dan sejauh ini masih on track. Oke. Siap, oke. Makasih banyak Mas Pat. Saya geser sedikit ke Mas Krisna ya. Mas Krisna ini kan juga sebagai senior analis juga nih. Mas, melihat perkembangan global, ini saya masih ngomongin global dulu nih, semuanya gitu ya, bahwa kita memang ada kenaikan kemarin, tapi kalau secara teknikal ada satu major downtrend juga sekali batang yang panjang, sehingga orang suka pikir ini kalau naik cuma naik buat kontrol sedikit aja gitu loh. Tapi Om Krisna sendiri melihat apakah sudah saatnya kita masuk di market Indonesia atau harus masih tetap waspada knowing global kayak begini? Ya kalau kita orang market sih selalu ada di market terus, nggak pernah nggak di market gitu. Cuma tinggal kita ya seleksi aja mana yang memang bisa kita ambil peluangnya gitu kan jangka pendek. Kita sekarang ini kan marketnya kalau kita lihat dari kompositnya itu kan memang so far belum kemana-mana ya kan, seperti Kang Nedi bilang gitu. Jadi kita dalam beberapa tahun ini 7.400 masih jadi resisten, kayaknya belum kelihatan mau ditembus sebelum The Fed misalnya benar-benar nurunin suku bunga ya. Jadi selama itu ya rasanya kita palingnya trading aja dulu, tetap
tetap masuk gitu. Setiap ada peluang Oke. gitu, setiap ada peluang gitu. Oke, noted. Saya geser lagi ya ke KE. Kang, punten Kang, tadi ada banyak cerita perihal namanya Black Swan. Black Swan itu satu fenomena katanya bahwa kita tahu angsa itu putih semua sampai ditemukan ada angsa hitam gitu loh. Kurang lebih begitu lah. Apa sih, Kang, sebenarnya Black Swan itu apa? Fenomena apa? Boleh di-share sedikit, Kang? Ya, Black Swan itu satu fenomena yang tiba-tiba ada dan mendadak ya. Jadi dan tidak diprediksi, tidak dapat diprediksi. Kejadian misalnya tentang COVID-19 kemarin, itu salah satunya Black Swan juga. Kemudian kalau misalnya kemarin Black Monday juga bisa disebut Black Swan juga. Karena apa? Karena tiba-tiba market langsung turun kan, brut gitu loh. Jadi Black Swan adalah suatu event, suatu peristiwa di mana pasar tidak bisa memprediksi itu akan terjadi. Orang-orang akan berpikir bahwa, oh, itu Black Swan, tapi itu sudah terjadi. Jadi, yang berikutnya, kalau misalnya kita sekarang berpikir tentang apakah Black Swan akan terjadi lagi atau enggak, nah kita mesti melihat kepada indikator-indikator yang banyak banget. Salah satunya adalah tentang proteksi dari misalnya asuransi. Kalau di global itu ada yang namanya protection fund insurance gitu kan. Nah, kemarin-kemarin itu naiknya sangat dahsyat tuh protection fund-nya itu. Artinya apa? Artinya mereka juga masih takut dan khawatir akan terjadi black swan berikutnya. Kondisi-kondisi ini yang tentunya tidak bisa kita katakan kita prediksi bahwa itu akan terjadi betul misalnya sebulan kemudian atau 5 hari kemudian atau sehari besok misalnya, kita nggak tahu. Tapi dengan begitu mereka memproteksinya sampai 30% dari fund yang mereka punya, dari AUM yang mereka punya. Kalau misalnya Pak Umar punya AUM 10 triliun berarti sudah diproteksi 3 triliun itu sudah ada proteksinya. Kalau misalnya ternyata market minus gitu loh, seperti itu. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa market secara global sebetulnya masih belum pulih dari kondisi yang Black Monday kemarin. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita berkaca kepada misalnya tentang kenapa banyak orang yang berpikir bahwa the Central Bank of America atau misalnya Mbah Powell itu akan menurunkan suku bunga di bulan September misalnya. Sekarang orang mulai berpikir, wah kemungkinan 50 basis point or more gitu kan. Tapi saya berpikir tentang market logic. Ketika the Fed misalnya menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis point, orang akan berpikir, oh the Fed panik nih. The Fed panik nih. Kenapa? Betul. Panik karena akan ada resesi ekonomi dan akibatnya bukan positif sentimen yang keluar, tapi mereka jualan malah untuk waktu yang singkat seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang harus kita antisipasi dari sekarang. Jadi kalau misalnya tadi kata Mas Krisna misalnya trading aja, tapi jaga cash-nya seperti apa. Gitu kan. Artinya kita tahu nih, misalnya Mas Krisna udah lihat nih, oh Telkom nih bawahnya 2770, 2780, boleh belilah di bawah 2840 misalnya. Ya beli aja. Kalau misalnya udah cuan di 2890, 2900 ya keluar aja misalnya ya. Itu yang paling sederhana. Nah, gitu. Oke. Terima kasih banyak, Kang. Jadi emang sebenarnya ya, yang namanya black swan itu, saya mikir gini kemarin nih, punten Kang, kan sebenarnya Kang Edi ini sangat tidak suka teknikal nih. Tapi kalau saya geser ilmu teknikal yang seadanya saya punya nih gitu loh. Kalau ada satu batang panjang, itu biasanya akan diikuti batang panjang berikutnya. Jadi satu batang panjang kontrol terus gitu. Jadi kayak tsunami, Kang. Tergantung batang panjangnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau misalnya batang panjangnya dari bawah ke atas, artinya masih punya daya beli masih ada. Tapi kalau misalnya batang panjangnya dari 7.000 ke bawah ke 6.000 berarti ada yang jual kan, ya, artinya tekanan jualnya ada kan, seperti itu. Jadi kalau saya memadukan technical chart itu dengan flow-nya, artinya berapa sih orang yang jualan hari itu, kemudian average-nya berapa orang yang beli, dan average-nya berapa. Kita asumsikan misalnya pakai repo rate atau pakai misalnya suku bunga mengambangnya berapa sih kalau diasumsikan bahwa mereka pinjam uang, gitu kan. Dari gitu masuk ke market psychology loh. Kita bisa secara misalnya katakanlah 70% lebih akurat daripada misalnya hanya bluntly
technical chart misalnya seperti itu. Tapi itu saya ya. Kalau saya tahu, karena saya udah kenal sama Mas Krisna lama banget dan pernah sepanggung sama Mas Krisna berapa 13 tahun yang lalu kali ya Mas ya. Jadi saya tahu banget Mas Krisna masternya technical gitu loh. Iya. Iya. Nah, Kang, saya tanya lagi Kang sedikit Bang. Tadi kan lagi bilang bahwa utang Amerika luar biasa banyak. Sebenarnya saya agak khawatir sama utang 35 triliun yang menuju 40 triliun tadi ya, akhir tahun. Something like that. Tapi yang sana kan saat ini pemegang obligasi Amerika itu Jepang nomor 1 ya. Nomor 2-nya Cina kalau nggak salah. Iya, Ketika Jepang dan Cina itu agak penyakitan, terus going to buy the bond itu. Ini apa enggak? ya, enggak. Harus kita lihat dulu Amerika sama Jepang in combine misalnya katakanlah 2 triliun US dollar pegang surat utangnya Amerika. In total surat utang Amerika itu berapa? Kan mencapai misalnya 107 triliun. Artinya kecuali kalau mereka jualnya sehari mereka jual semuanya, ya market akan jatuh. Tapi dengan catatan mereka jualannya sekaligus gitu loh. Oh, Cina saking keselnya nih si Trump naik, nanti misalnya ada trade war gitu loh. Ya udah gue jual lagi nih 200 miliar US dollar itu kena. Itu yieldnya naik. Ya, kalau yieldnya naik artinya harga sahamnya harga bondsnya turun kan, surat utangnya artinya ada yang jualan kan, seperti itu. Nah, kalau kondisi itu yang terjadi, uangnya kemana? Uangnya kembali ke Cina. Kalau misalnya uangnya kembali ke Cina dipakai buat apa? Biasanya Cina makainya itu untuk apa? Untuk subsidi. Subsidi apa? Subsidi misalnya Cina itu kan developed by debt ya. Developed by debt. Nah, mungkin saja kan dengan seperti itu mereka misalnya bisa mensubsidi perusahaan-perusahaan properti yang sekarang lagi kelimpungan karena harga-harga rumahnya turun. Kemudian juga nggak bisa misalnya bayar hutang bank, mungkin mereka subsidi pakai apa? Pakai GWM-nya banknya nanti dikurangi biar bisa memberikan lebih banyak lagi loan kepada properti sektor, misalnya seperti itu. Subsidi seperti itu. Jadi kita melihatnya sepanjang misalnya, nah kondisi ketika nanti suku bunga Jepang misalnya naik terus, itu akan terjadi kemungkinan orang Jepang yang beli surat utang Amerika, karena itu bukan hanya Jepang sebagai government, tapi juga sebagai swasta dan juga sebagai individual. Nah yang harus dihitung individual Jepang sama institusi Jepang yang punya surat utang di Amerika itu berapa? Oh katakanlah ternyata 200 miliar US dollar misalnya, itu yang akan mereka jual untuk kembali ke Jepang. Karena apa? Karena suku bunga di Jepang naik. Gitu kan? Makanya Amerika dari dulu bilang si Janet Yellen sama Powell itu selalu ngomong mungkin ya dalam segi apa pembicaraan mereka dengan BOJ, lu jangan naikin dulu dong. Ekonomi gua belum bener nih. Tapi kembali lagi kalau misalnya ngomongin tentang ekonomi Amerika yang kuartal pertama 1,3%, kemudian kuartal kedua 2,8% atau 2,79%, masih jauh dari resesi. Iya. Kan? Masih jauh dari resesi. Gitu. Makasih Kang. Saya coba geser ke Mas Fat dulu ya. Mas Fat kan tadi udah tahu nih, denger nih bahwa sebenarnya ada banyak kesempatan ketika terjadi black swan di market, di global market ya. Sementara ngomong Indonesia nih, somehow sebenarnya indeks kita ya segitu-segitu aja, in between aja, 7.000 ke 7.300. Mas Fat boleh jelas nggak kondisi market Indonesia nih saat ini gimana? Knowing bahwa Amerika begitu, Jepang begitu, ada sedikit perlambatan di China sebagai partner trading Indonesia. Indonesia sendiri marketnya gimana Mas? Boleh jelas sedikit Mas? Oke, jadi kalau misalnya dari marketnya kita, kalau dilihat dari beberapa waktu terakhir, info tuh mulai masuk ya Mas Umar ya. Dia sudah masuk, SRB sebelum juga udah sering masuk. Di saham ini baru-baru ini ya meskipun amount-nya tuh belum terlalu besar. Kalau misalnya ngomongin dari sisi market, dari sisi sahamnya sendiri, ketika black swan waktu pas bursa di Jepang itu turun drastis, memang beberapa kali kita mencoba untuk menenangkan ya secara tanda kutip ya, memang keadaan sekarang di Indonesia, tadi kan seperti dibilang kan bahwa ISG itu ya nggak kemana-mana. Nah, cuma yang membedakan ISG-nya nggak kemana-mana dibandingkan beberapa bulan yang lalu adalah beberapa saham yang dari bawah ini udah mulai beranjak naik nih Mas Umar. Jadi kalau yang saya lihat nih, saham yang mungkin tadi seperti bilang valuasi premium, yang tadi katakan ED premium, dia yang sempat naik kencang, itu udah mulai agak gantian. Jadi kalau saya ngelihat, ngerasainnya lah ya, kita ngerasainnya ya, ini rotasi ini kejadian nih sekarang nih.
Ya, rotasi itu kejadian. Kelihatannya mereka-mereka yang fundamentalnya memang kuat, yang punya cerita tersendiri, dia akan mulai akan dapat inflow nih. Inflow ini akan terus berjalan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau investor tuh masuk kan sekarang keadaannya kan bisa aja globalnya bisa tambah parah atau yang lainnya benar itu benar. Nah, keadaan sekarang ini yang membedakan dari beberapa bulan yang lalu masih banyak saham-saham yang blue chip, mungkin saya beberapa kali ngomong masih under value nih. Dan kita kan ada beberapa indikator ya kalau mau lihat apakah keadaan itu membaik atau tidak. Karena kalau di market itu ketika keadaan yang membaik itu biasanya akan menarik potensi inflow yang besar lagi. Nah, yang pertama kita udah bahas waktu itu beberapa minggu yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, Bank Mandiri yang merevisi target pertumbuhan kreditnya termasuk itu berita yang sangat signifikan sebenarnya. Karena kan ketakutan orang, oh jangan-jangan bis BRI kenapa-kenapa, korporasinya kena nih. Nah, tadi beritanya ada lagi yang baru nih Mas Umar, muncul bahwa dari pemerintah itu akan mengeluarkan aturan restrukturisasi kredit usaha rakyat untuk UMKM nih Mas Umar. Jadi mereka-mereka yang memang kolek 2, kolek 3 ini yang akan dapat keringanan lah. Tapi memang aturan ini memang masih lagi digodok, tapi janjinya pemerintah pekan depan ya, tapi kita diskon lah ya kalau pemerintah ngomong ya, pekan depan ya, beberapa ke depan lah ibaratnya ya, itu akan dapat sentimen dari sana. Ini kan berarti kan kita bisa bilang, kalau yang sebelumnya orang-orang itu takut di bulan April efek dari kualitas kreditnya BRI itu turun signifikan, kita udah boleh bilang dong, jangan-jangan udah bottom nih yang kemarin gitu kan. Berarti yang ditakutkan di April harusnya udah kejadian. Ini berita kedua yang saya catat. Berita yang ketiga dari efek dari Gias. Nah, Gias itu memang kalau kita lihat secara penjualan otomotif sebenarnya direvisi loh. Turun, potensi ini turun nih di tahun ini dari sisi Gaikindo-nya. Nah, kalau misalnya dari Giasnya sendiri, ada hal yang menarik dari data penjualannya si Astra, yang kalau saya garis bawahi ya. Ternyata yang ditakutkan orang-orang mobil bukan yang LCGC ya, yang mobil hybrid lah, yang katanya jadi nggak dapat insentif pajak, dan mobil yang lebih premium, itu ternyata penjualannya naik. Penjualannya malah naik. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik. Jadi ada beberapa data-data ekonomi yang tanda kutip mengkonfirmasi sepertinya fundamental yang ditakutkan di awal-awal ini kayaknya udah mulai bottoming nih Sumar. Gitu. Nah, sekarang yang kita tinggal tunggu adalah stabil apa enggak nih kurs rupiah. Karena kalau rupiahnya stabil, investor akan lebih berani ambil posisi. Jangan sampai kayak kejadian di Jepang lagi kan, udah ambil posisi di yen, tiba-tiba BOJ naikin suku bunga, akhirnya kursnya melemah, dia harus balik lagi kan. Nah, di Indonesia ini yang kalau misalnya kita lihat saat ini, kursnya ini cukup stabil. Nah, yang kita mau lihat sekarang adalah keadaan globalnya ini benar-benar arahnya itu nggak ada gejolak yang aneh-aneh. Kalau sampai itu kejadian, mungkin kita bisa ngeliat kursnya lebih kuat lagi nih. Nah, kalau kursnya kuat dan stabil, harusnya infonya akan lebih banyak. Dan yang akan dapat kelihatan dari rotasi sekarang ini yang blue chips yang memang fundamentalnya kuat. Itu sih Mas Umar kalau yang saya lihat. Jadi ya masih optimis. Oke, terima kasih banyak Mas Fat ya. Mas Fat ya oke nih. Apa begitu meyakinkan? Kayaknya nyangkut di atas ya. Enak aja. Gue bikin lu senang kan? Kita geser ke Mas Krisna ya. Mas Krisna, tadi kan dibilang tuh sama Kak Edi sampai-sampai aja sama Mas Fat bahwa rupiah itu juga ini sudah di bawah 16.000 loh. Kita kemarin ngobrol-ngobrol itu kemarin sempat 16.4, 16.3, terus sekarang di bawah 16.000, 15 something gitu ya, 15.9 something. Mengetahui itu, view Mas Krisna sendiri tentang IHSG, sektor peak yang diuntungkan dengan kurs tersebut, itu gimana Mas? Boleh di-share sedikit nggak? Iya, kita pernah beberapa kali bahas dengan Mas Fat ya, sering malah. Jadi sektor-sektor yang diuntungkan ini memang sektor yang masih banyak ketergantungan tinggi pada impor bahan baku ya, seperti farmasi, poultry, seperti itu ya. Jadi poultry, ayam unggas-unggasan itu juga diuntungkan 2 kali dari penguatan rupiah dan dari memang turunnya harga komoditasnya sendiri seperti jagung dan juga kedelai ya, soybean.
kemudian apa namanya farmasi ya kita lihat sejak rupiah mulai menguat tuh trennya salah satu saham farmasi yang jadi idola market Kalbe Farma itu sudah mulai terus rally ya meskipun ya orang Jawa bilang geremet-geremet tapi memang begitulah karakternya Kalbe ya karakternya Kalbe kan Oke. begitu kan tapi dia pelan-pelan naik Oke. jadi dua sektor ini yang paling banyak diuntungkan yang sisa lain-lainnya ya biasanya ya intinya pokoknya kalau rupiah itu menguat mostly bagus untuk ekonomi kita secara keseluruhan gitu meskipun Oke. untuk sektor tertentu yang banyak mengandalkan ekspor ya sedikit dirugikan tapi kan juga penguatannya nggak drastis kan ini aja sudah mulai agak dekat lagi 16.000 kemarin sempat Balik lagi ya. 15.800 ini hampir hampir nyentuh 16.000 lagi jadi ya sebetulnya nggak terlalu signifikan lah makanya kenapa hari ini juga misalnya orang-orang tetap masih ngelirik beberapa saham komoditas ya seperti misalnya batu bara Oke. karena ya penguatan rupiah nggak terlalu banyak dan harga batu bara atau harga komoditasnya sendiri masih extra strong gitu ya kuat sekali gitu masih 2 kali lipat dibandingin dengan harga batu bara di kondisi normal dulu ya 5-10 tahun yang lalu misalnya jadi masih sangat menarik gitu kira-kira gitu Mas Umar. Oke, terima kasih banyak Mas Kusya. Kang Edi, saya mau nanya lagi nih. Tadi kan sebenarnya kalau kita dengar dari Mas Fat, confirm, Mas Kristal juga confirm, tapi saya aja nih yang nggak confirm nih. Saya mau tanya sesuatu nih sama Kang Edi. Kita kan tahu nih bahwa rupiah ini di bawah 16.000 lagi, oke ya. GDP kita 5,05, oke. Kang Edi punten agak mundur sedikit Kang Edi, biar on frame katanya, kayak gitu. Saya mau tanya, apakah yang membuat kita nggak naik ada variabel quote-unquote politik? Ini pertama, presiden kita belum dilantik, terus banyak ada yang anu-anu. Terus kedua, ada partai besar kita yang ketuanya mengundurkan diri. Saya mau nanya aja nih, boleh dijawab boleh enggak sih, kalau emang kamu dijawab nggak apa-apa. Apakah ada variabel itu yang membuat indeks kita tuh kok nggak 8.000 gitu loh? Monggo Kang Edi. Oke, agak sebetulnya very related ya political situation sama investment climate. Orang-orang akan menunggu sebetulnya yang ditunggu sama investor itu adalah 100 hari pertama pemerintahan baru itu seperti apa. Oke. 100 hari pertamanya apakah dia bisa sesuai dengan target-target ketika dia kampanye atau tidak. Ada perubahan yang drastis atau tidak. Ada perubahan yang signifikan nggak untuk ekonomi? Ada perubahan yang signifikan untuk misalnya sektor-sektor properti, pertanian, industri. Karena harus diingat lagi Indonesia ini negara yang cukup lumayan aneh ya. Dalam artian gini, agriculture bukan, industri juga setengah-setengah gitu kan, manufacture juga setengah-setengah gitu kan. Kemudian perhitungan inflasinya tidak pernah memasukkan properti gitu kan. Tidak pernah memasukkan yang banyak banget yang faktor-faktor yang tidak dimasukin, tapi kita lebih masukin hal-hal yang sifatnya very basic staple food gitu kan, kayak beras, cabai merah, cabai keriting lah segala macam seperti itu, which is mungkin memang itu yang diharapkan. Nah, kembali tadi bicara tentang apakah ada kondisi politik, ya kalau saya bicara dengan teman-teman saya yang di sana, yang di luar gitu, mereka tetap bertanya, ini maunya apa ya? Seperti apa ya nanti setelah 20 Oktober nanti? Apakah ada gonjang-ganjing politik baru nggak? Terus kemarin pertanyaan berikutnya ketika ada terjadi pengunduran diri gitu, ini kenapa mengundurkan diri? Dia bukannya tinggal beberapa bulan lagi. Aku jawabnya santai aja. Ya mungkin dia udah capek kali gitu kan. Soalnya apa? Kalau misalnya aku jawab misalnya dengan teori konspirasi segala macam, akan membuat investor asing itu mundur, honestly loh, nggak mau. Artinya gini, ngapain gue masuk ke situ yang country risk-nya, kan kita kalau masuk ke sebuah negara, kita hitung country risk kan. Kita masuk misalnya $1, masuk ke Indonesia itu country risk-nya berapa? Oh, kita kenanya 0,2, berarti belum dari $1 itu, kita udah rugi 0,2 sen.
Jadi kita cuma bisa membelanjakan 0,8 sen. Kena lagi sama inflasi, oh inflasi cuma 2% lah, tenang aja misalnya. Oke lah, masih ada 0,78 sen yang bisa diinvestasikan di Indonesia. Sekarang kita lihat lagi, sisi positifnya apa? Oh, suku bunga sekarang 6,5%. Oke, sementara inflasi 2%. 2,4% lah. Oh, jadi ada real interest rate positif sekitar 4%. Itu nilai plus buat kita. Yang harusnya membuat inflow asing itu deras dibanding misalnya real interest rate positif di Amerika yang hanya misalnya sekarang suku bunganya 5,5%, 5,25% gitu, 5,25, 5,5%, sementara inflasinya 3%. Jadi mereka cuma real interest rate positifnya cuma 2%. Kita lebih menarik seharusnya. Nah, kita lihat lagi rupiahnya gimana. Oh, rupiah sekarang sudah membaik dari 16.480, sekarang 16 ribuan lah, 15.950-an. Nah, ini yang akan jadi dilema Bank Indonesia nanti. Nurunin suku bunga, rupiah kemungkinan melemah. Oke. Tidak menurunkan suku bunga, pertumbuhan ekonomi ya segitu aja, 5%. Teorinya kan, sebuah negara jika menaikkan suku bunganya, maka currency-nya menguat. Lihat Amerika, dari 0,25%, 0,0 ke 0,25% naik ke 5%. Terhadap yen-nya dari asalnya 100 jadi 162 tertingginya. Terhadap GBP-nya, terhadap euro-nya semua naik. Itu artinya apa? Mereka kembali berinvestasi di Amerika untuk apa? Supaya bisa berinvestasi di Amerika, mereka harus apa? Harus membeli USD kan? Itu yang membuat USD-nya naik, likuiditas USD-nya turun. Kalau likuiditas USD turun, artinya demand untuk USD akan banyak. Kondisi ini yang membuat USD naik. Nah, sekarang dengan kondisi suku bunga di Indonesia 5,5% atau 6,25 ya, 6,5% ya sekarang. 6,5. Nah, 6,5% sekarang. Nah, kalau misalnya diturunkan 25 basis point, akan mengganggu tidak? Kalau buat saya tidak. Sepanjang misalnya diturunkannya drastis, misalnya ikut-ikutan Amerika 50 basis, gue juga ikutan lah 50 basis. Tapi yang paling penting dari kesemua itu adalah, apakah Bank Indonesia berani ahead of the curve nggak? Mendahului the Fed. Iya dong. Karena kita selalu pertemuan Bank Indonesia-nya itu untuk menentukan IDDR-nya itu setelah the Fed kan, selalu setelah the Fed, the Fed-nya ngenurin, gue juga nggak usah, nggak seperti itu juga. Nah, kita pengen tahu, perhitungannya banyak, jadi si malakama juga buat BI mungkin. Apakah kalau misalnya menurunkan suku bunga bisa tetap menjaga stabilitas rupiah, tapi penurunan ekonomi naik. Walaupun pertumbuhan ekonomi naiknya cuma misalnya 0,02% atau 0, sampai katakanlah 0,2% lah. Jadi 5,05 jadi 5,25%. But at least dengan 5,25% kita tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 6 terbaik di dunia. Tapi rupiahnya bisa kembali ke 16.200. Dengan 16.200 yang diuntungkan siapa? Eksportir. Nah, barang-barang kita lebih murah dalam USD, tapi yang tidak diuntungkan siapa? Importir dan juga inflasi. Kenapa inflasi? Karena Indonesia kan impor dari jarum pentul sampai mesin pesawat terbang kan ya. Garam aja kita masih impor. Dengan USD, misalnya, dengan USD naik kan artinya inflated imported inflation-nya kan akan naik juga. Itu yang mungkin jadi perhitungan oleh Bank Indonesia. Kondisi-kondisi ini yang harusnya di market lokal, kalau saya ngelihatnya kalau misalnya saya sukanya kalau di perbankan Indonesia itu ketika BI naikin suku bunga, dia cepat banget tuh naikin KPR-nya. Tapi ketika BI turunin suku bunga, KPR-nya tetap aja segitu, tar-tar aja diturunin misalnya kayak gitu. Itu artinya apa? Ada margin, ada net interest margin yang perbankan Indonesia mencoba untuk dijaga tetap di atas sehat 5% kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ngeliat kondisi kayak gitu, kembali lagi case by case. Pertama, saya tetap positif tentang ekonomi Indonesia. Oke. Artinya apa? Kita berapa sih jumlah utang kita? Cuma 407 miliar US dollar lah. 36% dari PDB. Dibandingkan yang lain misalnya. Oke lah, kita misalnya berhutangnya ke luar negeri lebih banyak, sementara Amerika lebih banyak berhutangnya kepada rakyatnya sendiri.
Jepang juga lebih banyak urutannya kepada rakyatnya sendiri, kepada institusinya sendiri gitu kan. Sementara kita tapi mereka Jepang sama Amerika itu menanamkan modalnya juga di negara lain gitu loh. Jadi apa? Artinya mereka masih bisa mendapatkan dari sana. Nah, kita punya surat utang Amerika nggak kita beli? Kayaknya enggak deh. Kita nanam enggak deh kayaknya. Tapi kalau misalnya kemarin dengan misalnya nanti mudah-mudahan Indonesia foreign exchange reserve-nya mencapai 200 miliar US dollar. Ya 25 miliar US dollar simpen lah misalnya di surat utang Amerika kan. Jadi punya bargaining sedikit lah sama Amerika misalnya gitu kan. It's just like a dream. I see. Oke, Kang. Terima kasih banyak nih. Saya geser ke Mas Fat nih. Kita masih punya waktu 15 menit. Mas Fat, tadi kan dibilang tuh sama Kang Edi bahwa somehow fluktuasi ini bisa menaikkan suku bunga. Kecuali tadi ya suku bunga Amerika turun. Anyway, ketika rupiah itu melemah gitu ya, ada eksporter yang diuntungkan. Saya mau geser kalau komoditas gimana sih, Mas Fat? Ada view apa tentang komoditas ketika global ini gonjang-ganjing, khususnya gold. Tadi ada yang nanya Inco sebenarnya. Saya mau tahu perihal gold dan nikel dong, Mas. Boleh di-view nggak? Kasih view. Oh, oke. Mas. Jadi sebenarnya kalau untuk komoditas tuh seperti yang kita bahas, mereka tuh punya ceritanya masing-masing ya. Jadi kalau kayak emas, kita tahu rally-nya emas, salah satu faktornya juga didukung banyak bank sentral, salah satu Cina yang memang beli emas juga, dan masyarakat Cina juga banyak yang beli emas juga. Itu yang akhirnya mendorong rally terjadi di emas. Kalau dari sisi nikel sendiri, setiap negara punya aturannya masing-masing. Indonesia juga lagi mau coba hilirisasi biar lebih banyak memberikan imbas yang besar di dunia. Jadi ada ceritanya lagi yang lain. Kalau misalnya ditanya Mas sendiri kira-kira gimana nih ke depannya? Kalau saya melihatnya ada salah satu tren yang sedang terjadi ya Mas Umar ya. Kalau saya dari beberapa data terakhir ini, memang sekarang tuh lagi banyak bank sentral tuh belanja emas ya. Mungkin nanti bisa dicek ya datanya. Saya nggak tahu tren ini akan terus berlanjut sampai kapan, tapi terlihat bahwa banyak bank sentral itu yang mulai banyak mengkoleksi emas untuk reserve-nya mereka. Kalau dari sisi nikel sendiri, pertanyaannya adalah ini arah ceritanya mau kemana? Kalau misalnya arah ceritanya mau ke arah mobil listrik, baterai listrik, balik lagi ke teknologi. Di Cina mereka bisa merubah tuh, saya lupa tuh nama sebutannya apa, tipe nikelnya bisa berbeda yang mereka gunakan untuk baterai listrik sendiri. Jadi balik lagi kalau misalnya kayak batu bara sendiri, dari Indianya permintaannya masih oke, tapi Cinanya agak-agak mengkhawatirkan. Jadi kalau saya boleh garis bawahi ini Mas Umar mengenai masalah komoditas, yang menjadi, kita harus melihat dari sisi positif sama negatifnya ya. Yang harus diperhatikan baik-baik itu sebenarnya surplus dari Cina sebenarnya. Kan kita kan sekarang fokusnya kan ke Amerika, terus juga kita ngeliatin kemarin Jepang juga kita perhatian kita juga kan akhirnya kan, tolong dong perhatian kita juga, jangan cuma US doang yang dilihatin gitu ibaratnya kan. Ini Cina nih diem-diem aja, nanti tiba-tiba dia rilis sesuatu, data ekonominya tiba-tiba mengkhawatirkan gitu ya, itu sangat besar impact-nya ke Indonesia karena kita ekspor besar loh ke Cina sendiri. Nah ini yang mungkin kalau misalnya ditanya dari komoditas yang bisa merubah peta keseluruhan itu aktivitas di Cina, meskipun Indianya sekarang quote unquote lagi coba untuk menopang ya ibaratnya ya. Kalau Cinanya drop, Indianya masih banyak permintaan gitu ibaratnya. Tapi balik lagi, apa yang terjadi di Cina ini yang perlu diperhatikan kalau memang bertanya masalah komoditas nasional. Dan jujur, yang terjadi di Cina sangat mungkin sekali terjadi surplus yang sifatnya itu negatif ya. Kalau ngelihat dari data-data yang mereka rilis beberapa waktu terakhir ini, gitu sih kalau untuk komoditas. Oke. Boleh saya tambahin nggak? Boleh ya dong. Oke, jadi kalau saya sih ngelihatnya gini, kenapa gold naik? Kalau saya ngelihatnya lebih kepada sentimen global sih. Artinya gini, ketika orang berpikir bahwa global itu akan mengalami ekonomi global itu akan mengalami resesi, biasanya orang pindah ke komoditas safe haven seperti emas ya. Kemudian yang kedua tentang Cina. Cina itu di Mei dan Juni itu menghentikan benar-benar berhenti beli gold. Tapi dalam kondisi makro dengan hitung-hitungan makro yang besar gitu kan, global makro, Cina ini sebenarnya diredekin sama Amerika, juga sama negara besar lainnya. Kenapa? Dia dengan status negara ekonomi terbesar kedua di dunia, ternyata gold reserve-nya tuh paling rendah dari semua negara besar. Kenapa Cina perlu beli gold
cuma untuk naikin status sebetulnya, supaya gold reserve-nya tinggi, deket-deket sama Amerika lah, atau untuk misalnya supaya gue dengan ekonomi second largest ekonomi di dunia misalnya, gue ternyata bisa juga punya gold reserve yang besar juga. Tapi di sisi lain kita harus juga berpikir bahwa gold ini kenapa naik, karena kekhawatiran terhadap resesi global itu juga semakin meningkat. Kalau kita ingin melihat bagaimana ekonomi global itu baik atau tidak, sebetulnya dari komoditas emas. Ketika emas naik itu kita harus khawatir. Kenapa? Karena orang berpikir, wah gue simpen dulu di emas dah. Karena safe haven. Kenapa? Karena akan ada resesi ekonomi. Misalnya seperti itu. Oke. Kalau nikel, gue ngelihatnya udah oversupply sih. Dan orang-orang akan berpindah, misalnya kita ngomongin tentang mobil listrik, mungkin kedepannya yang menggunakan nikel dan lithium itu akan jadi sampah yang tidak bisa diurai lagi, dan itu jadi masalah environment juga. Ke depan mungkin akan lebih banyak orang pakai hydrogen kali ya, hidrogen dan juga tenaga-tenaga yang lain yang misalnya di luar dari lithium maupun nikel. Itu yang ditakutkan sama gue ya, tapi mudah-mudahan nggak kejadian seperti itu. Jadi jadi gue ngelihatnya kalau secara misalnya gue ngeliatin trading di forex dan komoditas juga, pergerakan emas itu sangat terpengaruh oleh pergerakannya USD Japanese Yen. Paling gampang seperti itu. Kalau USD Japanese Yen-nya menguat, misalnya USD-nya menguat, maka kecenderungannya gold-nya turun. Paling gampang dari situ. Kalau misalnya mau ngelihat misalnya kondisi mau main trading forex misalnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tentang oil juga sangat tergantung kepada USD and Japanese Yen. Kenapa? Karena Jepang ini paling banyak menggunakan imported oilnya, crude oilnya. Ketika USD Japanese Yen-nya misalnya melemah, USD-nya melemah, anehnya US oil-nya juga turun, Brent oil-nya juga turun, seperti itu. Something that we don't think that it is a kind of fundamental thing, tapi lebih ke sentimen dalam berinvestasi. Itu aja sih tambahan dari aku. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kang Edi. Saya geser ke Mas Krista ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya buat ini. Saya mau nanya aja, Mas. Tadi kan udah dibilang tuh bahwa nikel oversupply gitu ya. Terus gue juga menyatakan kekhawatiran. Adapun minyak katanya menyatakan buat pertumbuhan ekonomi. Sama, saya mau tanya nih, ke depan katanya gosipnya saya prediksi Trump akan menang nih. Nah, kalau Trump menang, itu katanya dia juga anti green energy lah, kurang lebih kira begitu ya. Kira-kira begitu lah. Nanti mungkin saya lempar ke Kang Edi lagi nih. Om Krista, menurut Kang Krista, kalau Donald Trump menang, apa yang terjadi dengan komoditas nikel khususnya? Monggo, Mas. Ke saya ya? Iya. Oke, sorry. Iya kan, kalau kita baca-baca perkembangan terakhirnya itu, Trump kan sepertinya ingin mengakhiri kewajiban, atau sebetulnya bukan kewajiban ya. Jadi istilahnya supaya industri otomotif di sana untuk memproduksi mobil-mobil electric vehicle ya. Jadi kalau sebetulnya bukan diwajibkan, tapi jadi Amerika itu memberikan syarat kepada industri otomotif supaya ya mengurangi emisinya ya. Mau nggak mau kan, dengan kata lain secara tidak langsung ya mereka harus produksi EV gitu kan. Nah kalau itu disudahi kan artinya industri otomotif di sana mungkin ya mulai segen lagi untuk mau produksi ngapain gitu kan. Mereka setengah mati bikin teknologi supaya mesin bahan bakar ini bisa canggih gitu kan, bisa efisien, hanya dalam waktu tempo singkat dia harus harus beralih produk gitu. Nah itu kemungkinan demand terhadap material baterainya kan jadi berkurang. Jadi Betul. Indonesia apalagi itu kalau kita bicara nikel ya, apalagi kalau misalnya bukan nikel yang digunakan lagi kan, misal pun EV-nya
itu laris, tapi bukan nikel yang digunakan, ya semakin semakin oversupply lagi seperti yang tadi Kang Edi katakan gitu. Jadi Indonesia ini yang mau mau nggak mau harus berharap supaya nikel masih tetap menjadi sumber utama dari baterai mobil listrik, terutama dari produk-produknya mobil China, minimal dari China. Kalau dari Jepang dan lain-lain mungkin agak sulit, tapi kalau dari yang China sama Korea lah paling nggak, itu paling nggak masih bisa membantu. Jadi kalau ditanya misalnya kayak Inco, ya selama emiten-emiten ini Inco Antam belum memproduksi produk yang punya nilai tambah, ya hanya masih bisanya baru nikel ferronikel atau sejenisnya, ya akan sulit kan. Harga nikel sekarang kan di sekitar berapa sih, 16.000 ya, itu ya masih 16.000. lumayan rendah gitu, lumayan rendah. Jadi sudah turun dari level-level yang pernah dicapai pas awal-awal pandemi misalnya kan. Jadi makanya kenapa kinerjanya nggak terlalu bagus. Yang orang lihat kan, ya pokoknya kinerja sekarang yang dilihat kan profitnya turun misalnya kan, itu yang dilihat. Mereka nggak mau lihat prospeknya seperti apa, jangka panjang seperti setahun 2 tahun ke depan seperti apa, tapi yang tahun ininya lagi turun ya udah sulit gitu. Gitu sih kayaknya Mas. Siap, oke. Terima kasih banyak. Kita masih ada punya waktu 4 menit. Kang, terakhir nih Kang, saya cuma mau nanya sebenarnya sebelum ditutup sama kesimpulan ya. Kalau ditanya lebih baik mana, siapa yang menang Presiden Amerika buat global ekonomi semuanya? Is it Trump atau siapa namanya nih? Kamala Harris. Wakilnya Biden nih. Kamala Harris. Kamala Harris atau Trump. Kalau misalnya Trump, bagaimana? Kalau misalnya Kamala Harris, bagaimana? Kalau Kamala Harris sih tinggal nerusin apa yang Biden terusin aja, ya kan? Sama-sama aja seperti itu. Kalau Trump ada perbedaan penting. Trade war sama Cina akan terus berlanjut. Trump juga nggak pengen, kan Trump nanti katanya bilang kalau misalnya semua produk impor harus dikenakan cukai minimal 20%. Dari produk Cina itu 100% atau 60% gitu kan. Terus yang kedua, Trump itu anti electric vehicle. Anti electric vehicle ya. Dia tanggal 31 Juli pernah bilang, Elon Musk pernah ngomong sama saya, tapi saya udah bilang sama dia, saya nggak pengen orang Amerika semuanya punya electric vehicle gitu loh. Seperti itu. Jadi kondisi seperti itu kelihatannya nggak begitu baik buat Tesla ya. Nah, yang ketiga, ternyata Trump sangat suka sama batu bara. Dan dia ingin supaya batu bara itu kembali berjaya, terutama untuk produk-produk yang di Amerika. Dan Amerika terus terang aja sebagai pengguna batu bara yang paling tinggi dan juga punya reserve batu bara yang paling banyak. Tapi dia nggak mau menggunakan reserve itu, dia malah kan impor kan. Yang ditakutkan dari Indonesia apa? Kita gali batu bara habis-habisan, 20 tahun kemudian kita yang impor. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya mikir mana antara Trump sama Kamala Harris, ya kita lihat aja apakah selama Biden memimpin ekonomi dunia semakin membaik atau tidak. Apakah perang berhenti atau tidak? Enggak juga. Ya kan? Nah sekarang kalau misalnya kalau Trump memimpin buat ekonominya, apakah membaik atau tidak? Ya kalau lihat quote unquote misalnya orang sekarang Kamala Harris sudah unggul 3 basis point 3% sampai 10% dari Trump ya. Dengan kondisi seperti sekarang dia mengambil kulit berwarnanya sebagai salah satu jaminan untuk kampanye dia misalnya seperti itu. Jadi kalau gue ngelihatnya kalau dari segi ekonomi gue lebih suka Trump. Tapi kalau dari segi politik yang misalnya katakanlah lebih stabil, mungkin Kamala Harris mudah-mudahan dia bisa agak sedikit berubah daripada Biden, itu aja sih. Oke, siap. Makasih banyak Kang Edi. Mas Pat, coba 30 detik terakhir bikin statement closing apa yang mesti dilakukan atas kekhawatiran yang terjadi saat ini. Monggo Mas Pat, kesimpulannya apa hari ini? Iya, kekhawatiran sekarang ini jadi banyak opportunity sih Mas Umar. Jadi buat mereka yang ngelihat bahwa kemarin ada kejadian-kejadian yang sebenarnya menyeramkan, sebenarnya kasih kita banyak opportunity. Dan kalau saya masih konsisten, masih yakin beberapa blue chips itu masih under value ya. Jadi harusnya akan terapresiasi nih Mas Umar. Dan keadaan globalnya kalau saya sih ngelihatnya mulai kondusif. Jadi harusnya
ya masa kita nggak bisa menyentuh ISG dari 74 lagi atau bahkan lebih gitu ya. Jadi ya saya masih yakin banget. Siap, terima kasih. Saya geser Mas Krisna, closing statement monggo Mas. Kesimpulannya gimana hari ini? Perihal kekhawatiran dan waspada. Ya, kita masih jauh dari resesi kan ya, masih jauh dari resesi, tapi buat kita sebagai trader, investor, tetap masih perlu menunggu ya keputusan The Fed yang ya jangankan kita BI aja nunggu ya, apalagi kita gitu. Keputusan The Fed seperti apa nanti September. Jadi masih ada waktu paling nggak 1 bulan lagi market ini masih akan tetap kayaknya sideways ya. Kita trading aja gitu Mas. Dari saya Mas. Oke. Terima kasih banyak. Kang Edi, yuk closing statement yuk. Biar kita semua tetap tenang, tetap fokus, apa yang mesti dilakukan ya terhadap kekhawatiran dan waspada-waspada yang kita bahas dari tadi ini. Monggo Kang Edi. Pokoknya kalau saya sih lebih suka dengan positive thinking ya. Setiap ada koreksi beli aja. Karena penutupan IHSG tahun 2023 itu 7.303, sekarang 7.297, akhirnya IHSG belum naik. Kalau IHSG belum naik, artinya apa? Kesempatan untuk berinvestasi masih ada, masih banyak. Telkom aja sekarang harganya berapa sih? Terendah sejak 2000 berapa tuh? 2016 apa 2018? Iya kan? Seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu, carilah harga-harga saham yang udah turun 30% dari harga tertingginya. Tapi bukan harga saham yang tiba-tiba udah 590 kali PE ratio-nya, 100 kali price to book value, ya jangan dibeli lah. Ngapain gitu loh. Udah kelewatan. Jadi terus yang harus dicatat juga nanti hari Rabu kan ada CPI ya di Amerika. Itu juga harus hati-hati karena kalau misalnya ternyata CPI-nya lebih month on month-nya lebih dari 0,1%, artinya inflasinya juga akan di atas 3% juga. Tapi dan itu nggak baik, dalam artian nggak baik untuk nggak baik untuk yang sifatnya misalnya mengharapkan bahwa The Fed akan nurunin suku bunga. Dengan begitu kan orang akan berpikir lagi, jangan-jangan cuma 25 basis point seperti itu. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya jangka pendek, kenaikan inflasi di Amerika malah disambut baik. Bad news is good news sekarang ini untuk Amerika. Oke, siap. Hatur nuhun Kang. Oke, Sobat Opus. Demikian tadi kita dengarkan nih para senior memberikan analisa perihal market. Saya sama sedikit bahwa memang pengangguran di Amerika itu naik ke 4,3%. US rate masih 5,5%, dan ada asumsi Fed akan menurunkan suku bunga di September atau November. But somehow kita tetap mesti memperhatikan responsif masing-masing. Adapun menurut para senior di sini, sebenarnya IHSG pun masih di bawah tahun lalu ya Kak Edi ya. Jadi artinya masih banyak upside-nya, beberapa sektor, beberapa blue chip pasti bolehlah kita lirik-lirik. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Kang Edi, Kang Krisna, Kang Edi, thank you Kang Edi. Assalamualaikum. Kang Krisna, terima kasih. Sobat, makasih. Thank you. Kita akhiri ya. Itu faktornya juga